Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah psikologi pendidikan dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Ini terkait dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, sebelum saya memaparkan materi tersebut, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lili Nupin Abdul Razak. Saya salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2, kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, bertempatnya di kampus IAIN Sultan Amai Negeri Gorontalo. Materi yang akan saya bahas kali ini dari kelompok 1 sampai kelompok 12 hanya sebagian pentingnya saja, tidak kesemuanya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama dari kelompok 1 yang judulnya pentingnya psikolog dalam pendidikan. Nah, materi yang pertama itu definisi psikologi pendidikan. Nah, psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa itu berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek Yunani, psikolog yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Nah, peranan psikolog dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologi yang tepatnya dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Adapun psikologi pendidikan berfungsi di antaranya yang pertama sebagai proses perkembangan siswa, yang kedua mengarahkan cara belajar siswa, yang ketiga sebagai penghubung antara mengajar dan belajar, yang keempat yaitu sebagai pengambilan keputusan untuk pengolahan proses belajar mengajar. Selanjutnya, pembahasan kelompok 2 yaitu sifat dan hakikat kejiwaan. Sifat dan hakikat kejiwaan. Kata sifat dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap pada seseorang. Sifat merupakan suatu gambaran dari perwujudan dan keadaan yang terlihat nyata. Itu juga menandai bentuk kenyataan yang terlihat oleh mata dan sudah menjadi kodrat sejak awal mula atau merupakan bawaan asli yang melekat pada barang, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hakikat kejiwaan terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk lain. Plato mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 kekuatan, yaitu akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia, dan nafsu sebagai stimulus gerakan fisis, dan kejiwaan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Selanjutnya, kelompok yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran, bentuk, berat atau pikiran, dimensi daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan kata perkembangan dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi ke dalam suatu kesatuan fungsi nasional bila pertumbuhan itu berlangsung. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama yaitu faktor internal. Adapun faktor-faktor internal tersebut, yang pertama faktor genetik atau hereditas. Gen adalah substansi atau materi yang pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Selanjutnya, pembahasan kelompok 5 yaitu tentang hereditas. Pengertian hereditas menurut Witherington seperti yang dikutip oleh Mr. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Adapun teori tentang hereditas, menurut Maurice Lebige, sifat dasar moral manusia ada yang baik, jelek, dan netral. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari barat yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Lanjut bab yang kelima, yaitu tentang psikologi lingkungan. Adapun pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, di antaranya pendapat Plato dan Aristoteles.
Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Bahwa mereka mengemukakan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku tampak maupun tidak tampak, serta disadari maupun tidak disadari. Adapun dampak lingkungan terhadap psikologi, manusia dan lingkungan mempunyai dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa berubah lingkungannya, misalnya manusia menebang hutan. Sebaliknya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Lanjut, bab yang ke-6 yaitu tinjauan teoritis tentang belajar. Adapun karakteristik teori belajar, yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa-siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Adapun teori belajar humanistik, yaitu teori ini berpendapat bahwa proses harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankannya pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang ideal. Lanjut pada bab yang ke-7, yaitu tentang pentingnya peranan intelijensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Adapun teori intelijensi pertama kali dikemukakan oleh Sperman dan Wynne John Sepol pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia tunggal, pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut noesis. Adapun pengukuran intelijensi, pada tahun 1904, Alfred Binet dan Theodore Simon, dua orang psikologi Prancis, merancang suatu alat evaluasi yang dapat dipakai untuk mengidentifikasikan siswa-siswi yang memerlukan kelas-kelas khusus, khususnya anak-anak yang kurang pandai. Alat tes itu dinamakan tes Binet-Simon. Tes ini kemudian direvisi pada tahun 1911. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Mr. Ngalim Purwanto menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara intelijensi seseorang dengan yang lain. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang diantaranya yang pertama pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga pembentukan, dan yang keempat minat dan pembawaan yang khas, yang kelima yaitu kebebasan. Intelijensi sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pemrosesan informasi belajar. Nah, peranan intelijensi ini jika dilihat dari sisi sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang siswa. Selanjutnya, bab ke-8 yaitu tentang pengenalan peserta didik. Nah, sebelum pengajar melakukan pengenalan terhadap peserta didik, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan-perbedaan apa saja yang ada pada diri peserta didik, sehingga pendidik tidak susah untuk mengenal peserta didiknya. Adapun perbedaan-perbedaannya, yaitu macam-macam perbedaan individual peserta didik. Yang pertama yaitu jenis kelamin dan gender, yang kedua kemampuan, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat gaya belajar. Nah, pentingnya pemahaman guru mengenai peserta didik, diantaranya, satu, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Dan yang kedua, yaitu dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Selanjutnya, bab yang ke-9 yaitu tentang readiness dalam belajar. Nah, pengertian readiness yaitu kesiapan. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Adapun pembentukan readiness dalam belajar, yaitu pembentukan kesiapan dalam belajar melibatkan beberapa faktor yang bersama-sama, yaitu
Yang pertama, perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis. Yang kedua, yaitu motivasi. Yang ketiga, kematangan. Selanjutnya, indikator pembentukan kesiapan belajar. Yang pertama, dari sudut siswa dapat dilihat. Yang kedua, dilihat dari sudut guru. Yang ketiga, dari sudut program. Yang keempat, dari sudut situasi belajar. Dan yang kelima, dari sarana belajar. Selanjutnya, bab ke-10 yaitu mengenai motivasi belajar siswa. Adapun pengertian motivasi belajar adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitasnya selama proses belajar. Yang pertama yaitu menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran. Dan yang kedua, mengikuti pelajaran di kelas. Yang ketiga, menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Adapun menurut Sudirman, fungsi motivasi belajar dijelaskan yang pertama untuk mendorong manusia berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakannya. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai tujuannya. Yang ketiga yaitu menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuannya. Lanjut pada bab yang ke-10 yaitu mengenai kesulitan belajar. Adapun pengertian kesulitan belajar yaitu suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Sabri, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya biasanya ditandai dengan adanya gejala. Yang pertama, prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Dan yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya, lambat dalam melakukan tugas belajar. Adapun cara mengatasi kesulitan belajar siswa, yang pertama, tempat duduk siswa harus diperhatikan. Yang kedua, gangguan kesehatannya. Yang ketiga, yaitu program remedial. Yang keempat, yaitu bantuan media dan alat peraga. Dan yang kelima, yaitu suasana belajar yang harus menyenangkan di dalam kelas. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, yaitu kelompok 12 mengenai aplikasi psikologi belajar. Adapun pengertian teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Aplikasi teori belajar ini dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian dan kecermatan guru untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar. Ada 3 teori belajar yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Salah satu kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu kelebihan teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama membiasakan guru untuk bersikap teliti dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Adapun kekurangan teori behavioristik, yaitu proses belajar dipandang sebagai kegiatan yang diamati langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Selanjutnya yaitu kelebihan teori kognitif, yaitu sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Adapun kekurangan teori kognitif, yaitu pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan oleh pendidik. Selanjutnya itu kelebihan teori humanistik. Kelebihannya itu pembelajaran dengan teori ini sangat cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomenal sosial. Adapun kekurangan teori humanistik, yaitu siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajarnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan makalah psikologi pendidikan dari kelompok 1 sampai kelompok 12 dengan singkat.
Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.